Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Purnama Adi Susanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi, kelas 22D, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Akan mempresentasikan tentang analisis kesiapan strategi informasi usaha sosial pasti kelola dalam mendukung akuisisi strategis oleh perusahaan pengelolaan lingkungan nasional. Pada bab pertama, pendahuluan. Ya, ini ringkasan hasil asesmen 7 kemarin. Eh, kita ketahui bahwa Pasti Kelola adalah usaha sosial pengelolaan sampah yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk operasional utamanya, seperti pemesanan, penjadwalan, pembayaran, dan pelaporan. Mereka juga telah mengadopsi AI untuk responsivitas layanan pelanggan. Jadi, Pasti Kelola itu sudah ada aplikasinya, dan juga dia sudah memiliki website interaktifnya. Dari analisis SWOT, dari sisi kekuatan, yang pertama, aplikasi sudah digital, memiliki transparansi, inovasi, dan pembayaran. Inovasi pembayaran maksudnya. Eh, Meskipun demikian, dia masih memiliki kelemahan. Yang pertama, integrasi datanya masih terbatas, proses masih manual. Proses masih manual dalam artian di sini tuh, kalau misalnya kita chat lewat apa ya, eh, sistem di aplikasinya, itu nggak bisa jalan, tapi dia akan berpindah ke chat WhatsApp kayak gitu. Jadi dalam sisi aplikasinya masih perlu pengembangan. Kemudian dari sisi database masih mengandalkan spreadsheet. Oleh karenanya skalabilitasnya itu juga masih belum optimal karena cakupan dari apa dia itu masih di wilayah Sleman, itu pun terbatas nggak sampai Gunung Merapi sana. Kemudian Bantul itu pun terbatas cuma sampai di Piungan di Kitswan. Kemudian eh, kota, kalau kota itu semua karena kota cukup kecil ya. Untuk peluang, akuisisi membuka integrasi ERP, ekspansi nasional. Yang pertama mungkin kita ke ekspansi lokal yang menyeluruh kali ya, provinsi. Kemudian efisiensi operasional, resiko integrasi dari ancamannya ada resiko integrasi sistem, keamanan keamanan data, regulasi, dan resistensi SDM. Apa sih pentingnya SI dalam akuisisi bisnis? Nah, SI itu penting karena yang pertama integrasi operasionalnya. Karena SI itu berfungsi untuk integrasi operasional yang lebih efisien. Kemudian pengelolaan data dengan SI, pengelolaan data itu akurat. Kemudian mitigasi risiko. Kita bisa mengurangi risiko keamanan informasi selama migrasi sistem dengan SI. Tanpa SI yang terstruktur, sinergi bisnis pasca akuisisi berisiko terhambat oleh terfragmentasi data dan resistensi teknologi. Jadi penyebaran data yang banyak ketika akuisisi itu berpotensi menghambat proses akuisisi itu. Jadi yang semula seharusnya cepat dan berkembang dengan baik, tapi cenderung malah lambat karena tidak memanfaatkan SI. Selanjutnya, strategi yang diusulkan, yang pertama dari sisi infrastruktur teknologi, migrasi bertahap ke infrastruktur cloud, yang tadi manual ke cloud, kemudian penerapan arsitektur modular, memanfaatkan IoT terbatas untuk pencatatan data, penimbangan, dan pelacakan. Jadi perlu diketahui pasti kelola itu ada penimbangannya. Jadi ketika ada sampah diambil dari customer, ditimbang dulu, baru nanti kiranya per kilonya itu 1.500. Hasil yang diharapkan, peningkatan ketersediaan sistem dan skalabilitas operasional, pengurangan ketergantungan pada proses manual. Jadi diharapkan proses manual itu setidaknya dikurangi. Bukan berarti disingkirkan, tapi dikurangi. Karena kita tentu masih butuh SDM manusia ya, tidak melulu tentang komputerisasi semua. Ya, meskipun di sini yang kita bahas adalah sistem informasi. Selanjutnya, dari sisi sistem data dan aplikasi, yang pertama, integrasi aplikasi dengan sistem ERP, kemudian pengembangan data warehouse, standarisasi format data, dan API. Hasil yang diharapkan, data real-time untuk pengambilan keputusan strategis, sinergi operasional pasca akuisisi, itu lebih baik. Selanjutnya, dari sisi pengelolaan perubahan, program pelatihan bagi karyawan, sosialisasi visi dan manfaat sistem baru, pembentukan tim change,
change champion internal dengan hasil yang diharapkan penurunan resistensi terhadap sistem baru, adaptasi organisasi yang lebih cepat. Jadi ketika ada sistem baru itu sama dengan ada kebijakan baru. Tentunya tidak tidak lepas dari resistensi. Orang pasti tidak melulu akan terima dengan perubahan. Jadi untuk mengantisipasi itu perlunya pengelolaan perubahan ini. Next, manajemen risiko dan keamanan data. Tentu ini sangat penting. Sehingga yang langkah strategis yang diambil yaitu penerapan kebijakan keamanan data terstandar, implementasi kontrol akses berbasis peran atau RPAC, kemudian audit keamanan sistem dan kepatuhan secara berkala. Jadi pengamanan itu enggak selalu apa abadi ya. Semuanya tuh pasti bisa ditembus waktu-waktu. Jadi perlunya audit berkala. Hasil yang diharapkan perlindungan data dan peningkatan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Evaluasi dari dampak strategi, yang pertama peningkatan efisiensi operasional, mengurangi downtime dan skalabilitas sistem, itu dari sisi infrastruktur. Kemudian dari sisi integrasi, ada sinergi bisnis pasca akuisisi, data menjadi terpusat, dan pengambilan keputusan itu akan lebih real time. Dari pengelolaan perubahan, tentunya ada kesiapan SDM, penurunan resistensi, dan budaya kerja yang lebih adaptif. Next, yaitu manajemen risiko dan keamanan data. Dampaknya apa? Perlindungan aset informasi, menghindari kerugian, dan peningkatan reputasi. Jadi, citra perusahaan cukup baik lah nanti kalau bisa mengamankan data dari customer dan mitra. Lalu untuk kesimpulannya, pasti kelola secara garis besar udah memiliki fondasi SI yang baik ya. Namun perlu penguatan sistem sinergi untuk akuisisi. Strategi yang diusulkan yang meliputi infrastruktur, integrasi, perubahan, dan mitigasi risiko memberikan dampak positif pada efisiensi sinergi dan nilai perusahaan. Adapun rencana implementasi strategi yang di jangka pendek antara 1 sampai 6 bulan. Yang pertama audit sistem, penguatan keamanan data, dan pelatihan awal karyawan. Ini adalah menurut saya fondasi ya. Karena sistem yang ada tentu perlu diaudit. Agar kita tahu apa sih sistem yang berjalan seperti apa sih. Nah, kayak gitu. Kemudian penguatan keamanan data ini juga penting karena seiring berkembangan waktu tentu data akan semakin lebih gampang dibobol. Nah, oleh karena itu perlu penguatan. Kemudian pelatihan awal karyawan. Nah, ini untuk apa? Untuk mengurangi resistensi itu tadi, jangka menengah antara 6 sampai 18 bulan, yaitu integrasi dari sistem dengan ERP, data warehouse terpusat, dan infrastruktur cloud. Jangka panjangnya, optimalisasi analitik data, pengukuran dampak sosial, dan inovasi AI. Karena AI makin ke sini makin berkembang ya, jadi tentunya akan butuh inovasi-inovasi. Rekomendasinya, perusahaan pengakuisisi harus menjadikan SI sebagai pilar utama dalam proses integrasi pasca akuisisi. Kemudian, komitmen manajemen puncak terhadap penguatan sistem informasi sangat diperlukan untuk implementasi yang konsisten. Kita juga harus menggarisbawahi antara keseimbangan tujuan komersial dan misi sosial pasti kelola. Lalu, sistem informasi harus dimanfaatkan untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial serta lingkungan secara transparan. Yang perlu kita garisbawahi adalah di sini. Kenapa? Karena di sisi komersial, di, di lain sisi komersial ada sisi misi misi sosial karena kita tahu pengelolaan sampah sekarang tuh masih ya bagus nggak bagus. Kita tahu sendiri di Jogja masih banyak sampah yang numpuk di jalan ring road segala macam. Jadi dengan adanya pengembangan ini dan pengakuisisian ini melalui sistem informasi yang tadi saya paparkan, diharapkan di samping ada komersialisasi, itu sosialnya tuh akan dapat. Jadi masyarakat makin terbantu, kemudian eh, pengelolaan sampahnya lebih baik seperti itu. Oke, demikian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.